Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, bersama kita telah hadir Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Saya mungkin tak perlu mengenalkan lagi ya, ke Sobat PPATK, karena beliau kita semua sudah tahu banyak kiprah dan catatan sejarah yang beliau sudah lakukan untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Pak Mahfud pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan banyak lagi jabatan dan kepercayaan yang sudah beliau emban. Nah, hal ini yang juga perlu Sobat ketahui, bahwa Pak Mahfud juga sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disingkat menjadi Komite TPPU. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya antara lain merumuskan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sobat PPATK, kita ketahui bersama bahwa tindak pidana pencucian uang bila tidak dicegah dan diberantas, dia akan mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Oh ya Pak Mahfud, sampai sekarang ini saya penasaran nih Pak Mahfud. Itu selalu ada MD di belakang nama Pak Mahfud. Itu apa ya Pak? Atau karena Ministry of Defense karena Bapak jadi pernah Menteri Pertahanan atau apa itu Pak Mahfud? Wah itu bukan gelar itu Pak Nasir, itu nama singkatan orang tua aja. Nama saya itu karena ditulis karena di kelas itu Mahfudnya nama Muhammad Mahfud itu ada lebih dari 2 gitu, lalu diberi nama orang tua di belakang. Iya Pak Mahfud. Orang tua saya tuh Mahmudin. Muhammad Mahfud Mahmudin, tapi kok jadi kurang keren ya waktu itu Mahmudin gitu, tahun 71 kan, masih kecil. Lalu disingkat MD gitu. Nah, jadilah Mahmudin, terus kepake sampai sekarang. Lupa dicoret bahwa itu nama tambahan, tapi oke lah, itu hoki kayaknya bagus. Ada MD-nya malah jadi untung. Iya. Oke Pak Nasir, silakan Pak. Jadi Pak Mahfud, Bapak kan sebagai Ketua Komite ya. Ya. Wakil Pak Menko Perekonomian dan Pak Kepala PPATK sebagai sekretaris dan banyak kementerian sebagai anggota. Ini yang Bapak lakukan sebagai Ketua Komite, apa saja langkah-langkahnya Pak? Ini itu upaya ya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Iya, jadi begini ya, kita sekarang ini saya selaku ketua itu sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat komite ini, dan memang ada beberapa masalah. Kalau kaitannya dengan persiapan untuk menjadi anggota FATF itu mungkin kesepakatan teknisnya sudah disepakati dan sudah dirapatkan, disiapkan oleh Kepala PPATK, oleh Pak Dian ya. Tetapi ada beberapa masalah mendasar memang ya. Untuk itu kan diperlukan syarat-syarat itu ya untuk menjadi komite internasional itu. Misalnya seberapa besar kita sudah membawa
Misalnya antara lain yang diperlukan jadi pertimbangan. Sudah seberapa besar kita membawa ke pengadilan kasus pencucian uang ini. Nah, Mas Nasir itu ternyata masih minim kita, masih minim ya. Oh, iya. Jadi menurut catatan saya itu banyak kasus yang ada kasus pencucian uangnya, tetapi diputus korupsinya, lalu kasus tindak pidana pencucian uangnya tidak berlanjut. Itu banyak sekali. Ya misalnya kasus Hambalang, kasus dan macam-macam lah sudah diputus gitu, pencucian uangnya nggak dikejar gitu. Padahal itu lebih besar ya sebagai kekayaan negara. Nah ini sedang kami koordinasikan agar bagaimana kasus pencucian uang itu ya produktif, undang-undang itu berlaku, kemudian yang menyangkut pencucian uang itu bagaimana tindak lanjutnya. Karena sering ada alasan begini loh, kalau tindak pidana korupsi, tindak pidana induknya atau tindak pidana asal itu sudah divonis, mestinya kalau logika biasa nanti tindak pidana pencucian uangnya dikejar. Nah, tapi ada yang mengatakan loh ini kan yang pokok sudah divonis, kalau diadili lagi nanti ada yang beralasan gitu, enggak masuk akal sih. Kalau diadili lagi nanti nipis ini idem dong gitu. Kan enggak boleh gitu. Nah, tetapi itu hanya soal tafsir teknis. Kita sekarang sedang menyiapkan langkah-langkah untuk itu, Mas Nasir, sehingga nanti bisa menjadi lebih lebih produktif ya. Ada lagi masalah yang saya sering diskusikan dengan Pak Dian. Ribuan ya, bukan puluhan, bukan ratusan. Ribuan transaksi-transaksi mencurigakan itu ya sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum, tetapi ya sangat sedikit sekali yang ditindaklanjuti, dibangun sebuah konstruksi hukum. Misalnya saya punya dana yang dicurigai ya, transaksi perbankan misalnya, curigai wah ini pencucian uang nih gitu, atau ini untuk kegiatan teroris gitu, cuma dikirim ke saya sebagai orang, lalu dari saya disalurkan ke siapa lagi gitu. Sesudah dilaporkan itu lebih banyak yang tidak ditindaklanjuti di aparat penegak hukum untuk dibangun konstitusi baru. Ya alasannya itu tadi, jangan-jangan pertama apakah ini hasil penyelidikan yang pro justisia apa tidak. Nah, itu satu. Jangan-jangan ini sudah diadili pidana pokoknya, pidana asalnya, dan macam-macam lah. Nah, ini sedang kami kerjakan sekarang. Karena sih. Nah, ya itu Pak Mahfud, masalahnya tadi ada mispersepsi dan salah tafsir ataupun perbedaan tafsiran dari undang-undang anti pencucian uang. Nah ini langkah-langkah selanjutnya supaya sejalan dia Pak Mahfud antara tindakan ataupun hukuman terhadap korupsi dan tidak pidana pencucian uang itu bisa sejalan. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan itu seperti apa Pak? Sehingga kan ini kalau tadi terus-menerus ada mispersepsi yang berbeda, ini kan akan juga merugikan. Gitu. Ya begini, pertama agar memenuhi syarat untuk masuk ke komite atau asosiasi internasional itu langkah-langkah teknis dulu dalam jangka yang tidak terlalu lama ini. Kita akan memenuhi syarat dulu, administratifnya apa yang diperlukan oleh dunia internasional. Nah kita penuhi dulu. Nah yang untuk lebih mendasar lagi itu sebenarnya ada dua hal yang sudah kita diskusikan dengan Presiden dan dengan Kepala PPATK, dan nanti akan segera di follow up dalam waktu tidak lama, yaitu gini, adanya rencana pengesahan atau upaya rencana untuk melanjutkan kembali rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Nah ini kan tertunda ini. Nah, padahal dari situ banyak sekali kadangkala ya yang saya dengar dari PPATK itu tindak pidananya terbukti, asetnya dikembalikan, padahal tindak pidananya terbukti. Gitu. Iya itu banyak sekali terjadi kasus, sudah dihukum Anda
telah gitu melakukan tindak pidana ini, misalnya menyelundupkan narkoba senilai sekian, hanya perbuatannya yang dihukum, tapi narkobanya itu atau semua rekening yang terkait dengan itu dikembalikan, barang-barang yang terkait itu dikembalikan karena itu katanya pidananya sudah dihukum ya, dan itu banyak sekali gitu. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan melanjutkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Dulu sudah masuk ini di DPR, masuk di dalam prolegnas gitu. Tetapi enggak jadi, masuk enggak jadi gitu. Terus terang secara psikologis saya berdiskusi lah dengan beberapa teman di kantor saya. Kenapa itu terjadi? Memang ada masalah yang agak mengkhawatirkan dalam pengertian banyak orang yang takut ini karena ini ada undang-undang yang kedua selain rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana itu juga kita juga akan mengajukan rancangan undang-undang tentang pembatasan uang kartel. Ya, pembelanjaan itu misalnya dulu pernah ada kalau Anda berbelanja lebih dari 5 juta itu harus lewat bank. Nah, sekarang itu direncanakan kalau Anda berbelanja lebih dari 100 juta itu harus lewat bank, jangan uang tunai gitu. Nah, itu juga akan mengurangi orang transaksi nyuap orang, beli barang dengan uang tunai itu tidak boleh. Sehingga nanti kalau uang lebih dari 100 juta, nanti kan bisa dilacak uangnya dari mana, untuk apa, dan sebagainya. Nah, ini penting gitu, karena misalnya di Papua itu, Pak Nasir, Pak. ada dana dari pusat itu dicairkan puluhan miliar dari bank, kemudian tidak jelas dibelanjakan untuk apa, karena tidak lewat bank pembelanjaannya. Nah, lalu ada dugaan lagi, orang berjudi. Maaf ya, pejabat-pejabat berjudi ke Singapura atau ke Malaysia gitu. Berjudi, padahal dia di sana tidak berjudi. Uang rupiah ke sana ditukar dolar Singapura lalu dibawa pulang, ngakunya ini menang judi. Dia memang ada di tempat judi itu. Padahal itu uang negara gitu. Nah, yang begitu tuh harus ada undang-undang yang seperti ini. Dan banyak modusnya lah. Namanya namanya tindak pidana itu kan bisa ratusan cara dilakukan orang. Nah, itu hanya satu contoh saja untuk memahamkan masyarakat agar rancangan undang-undang tentang pembatasan uang kartel itu ya dan perampasan aset tindak pidana itu bisa disetujui gitu oleh DPR. Nah, Pak Mahfud, tadi ada pihak yang takut ya. Kalau diundangkannya undang-undang perampasan aset. Padahal kalau Pak Mio kita bilang kalau bersih kenapa harus risih kan? Nah, kira-kira siapa nih pihak-pihak yang takut diundangkannya undang-undang perampasan aset? Dan strateginya apa yang bisa dilakukan agar ini bisa berjalan secara mulus lah begitu, Pak? Nah, kalau saya berbicara secara bisik-bisik ya, bicara tidak resmi, banyak orang ya, banyak pejabat, banyak politikus gitu kan, kalau undang-undang terutama tadi pembatasan belanja uang kartal itu ya banyak orang karena uangnya yang tunai banyak. Ketika suatu saat dia harus berbelanja, harus lewat tidak boleh tunai, tetapi harus lewat bank, dia akan ketahuan kan uang dari mana ini Pak Mahfud ini kok berbelanja begini kok tidak lewat bank, dari mana? Kalau lewat bank akan ketahuan, uangnya dari mana? Profil Pak Mahfud tuh gajinya sekian, tidak punya perusahaan, kok bisa berbelanja setiap bulan misalnya 250 juta misalnya. Nah, kalau lewat bank kan akan ketahuan misalnya. Lalu dari situ bisa dilacak, jangan-jangan ini pencucian uang. Nah, di situ saya dengar banyak sekali orang-orang itu yang punya uang tunai di rumahnya dalam bentuk dolar Singapura, dalam bentuk dolar Amerika gitu, yang kalau ada undang-undang ini menjadi tidak bisa dipakai, mau belanja di mana dia kan gitu kan. Kalau enggak kan bisa tunai. Kalau tidak ada undang-undang ini dan uang itu bisa lenyap gitu. Dan itu banyak loh Pak, pengiriman uang yang dalam bentuk
tunai dibawa misalnya dari luar negeri. Pejabat dari luar negeri kan punya hak membawa tas ini, bawa tas itu. Sudah ini dibawa ke dalam negeri itu untuk keperluan yang ilegal. Iya, iya. Itu yang saya dengar, dan itu laporan-laporan seperti itu banyak sebenarnya, tapi ya menjadi masalah karena kemudian follow up-nya tidak ini. Tetapi mari kita lah perbaiki secara pelan-pelan lah. Tapi kita harus melangkah, tidak boleh terus berhenti karena ini penting. Gitu Pak Nasir. Iya Pak, jangan sampai juga negara kalah Pak dengan Ya. kekuatan dari pihak-pihak yang takut tadi Pak. Iya, iya betul. Nah, kemudian Pak, dari pembatasan transaksi uang kartal dan perampasan aset ini, itu kan banyak sekali sebenarnya manfaat yang diperoleh oleh negara ketika undang-undang itu diberlakukan. Nah, ada nggak Pak kira-kira semacam harapan ataupun apa dari Pak Mahfud untuk misalnya tahun ini bisa diundangkan atau paling tidak tahun depan pendekatan yang bisa Bapak lakukan? Kita sudah bicara, saya sudah bicara dengan Menkumham, oke setuju. Ini kan sekarang tidak masuk ke prolegnas tahun ini, tetapi dia masuk di dalam long list ya. Bisa masuk antara tahun ini sampai tahun 2024 masih bisa masuk karena ada di daftar itu. Cuma kalau kita sudah siap sebenarnya ini bisa diprioritaskan juga. Dan saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, dengan PPATK dan sebagainya, itu nanti bisa didahulukan. Nah, kalau ada orang takut strateginya gimana? Saya menawarkan begini, Burgora, udahlah. Begini, nanti ketika undang-undang berlaku ini, semua orang di Indonesia dipersilahkan menitipkan uangnya ke bank dan tidak akan ditanyakan asal-usulnya. Tapi sesudah belanja sesudah uang itu disetorkan harus mengikuti undang-undang ini gitu. Seperti teks amnesti kemarin lah. Ini baru ide saya ya, agar orang tidak takut gitu. Semua memblokir karena takut. Sudah kamu diampuni aja, kamu punya uang berapa karung, masukkan tidak akan dipersoalkan. Tapi belanja sesudah ini harus pakai antar bank misalnya kan begitu. Nanti kita pikirkan lah itu, Pak. Menarik idenya tuh Pak Mahfud. Ya, itu Oke, Sobat PPATK. Ya. Terima kasih Pak Mahfud yang sudah banyak memberikan pencerahan buat kita Sobat PPATK. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam PPATK Pak Mahfud. Kalau bersih, kenapa harus risih? Kalau bersih, kenapa harus risih? Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Nasir.